saya Kismawati dengan NIM 2025210090. Kelas B semester 4, Program Studi Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Di video kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah farmakologi molekuler, yaitu membahas tentang mekanisme obat epinefrin. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih itu obat epinefrin. Epinefrin atau adrenalin adalah obat untuk mengatasi shock yang disebabkan oleh berkurangnya volume darah dan akibat reaksi alergi berat. Epinefrin ini dapat digunakan pada shock anafilaktik. Epinefrin bekerja dengan cara melemahkan otot-otot saluran pernafasan dan meningkatkan ketegangan pembuluh darah. Obat ini bekerja dengan cepat untuk memicu kerja jantung, meningkatkan tekanan darah, melegakan pernapasan, meredakan ruam, dan mengurangi pembengkakan di wajah, bibir, dan tenggorokan. Epinefrin ini merupakan obat yang termasuk ke dalam golongan obat keras, sehingga pada setiap pembeliannya harus menggunakan resep dokter. Mekanisme kerja obat epinefrin ini yaitu epinefrin mengikat reseptor protein yang terletak di membran plasma, yaitu reseptor adrenergik 2. Ketika epinefrin berikatan dengan reseptor beta 2 pada hati, reseptor ini akan mengalami aktivasi pada bagian intraselulernya, sehingga protein G akan teraktivasi juga. Protein G ini terdiri dari 3 subunit, yaitu subunit alfa, beta, dan gamma. Dan subunit G alfa berikatan pula dengan GDP. Dengan adanya aktivasi ini, GDP akan bertukar dengan GTP. Kemudian, subunit protein G beta dan G gamma akan terdisosiasi, sehingga subunit G alfa hanya berikatan dengan GTP, sedangkan subunit G beta berikatan dengan G gamma. Setelah terdisosiasi, subunit G alfa dan GTP akan mengaktifasi adenilat siklase dan menghasilkan CAMP. CAMP ini kemudian akan mengaktifkan CAMP dependent protein kinase yang biasa disebut dengan PKA, yang kemudian akan mengkatalisis proses fosforilase. Nah, pada sel hati, protein kinase A akan mengaktifkan enzim fosforilase yang dapat mengubah glikogen menjadi glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat ini diubah lagi menjadi glukosa. Proses pembentukan glukosa ini terjadi glikogenolisis. Setelah terbentuk glukosa, kemudian glukosa tersebut disekresikan ke dalam darah, sehingga kadar glukosa dalam darah akan meningkat. Dosis obat epinefrin pada penderita shock anafilaktik pada orang dewasa yaitu diberikan dosis 0,5 mg, diberikan melalui suntikan otot atau intramuskular setiap 5 menit hingga ada tanda-tanda pemulihan kondisi pasien dari shock anafilaktik. Atau digunakan dosis 0,5 mg melalui suntikan di pembuluh darah atau intravena dengan suntik perlahan hingga kondisi membaik. Adapun dosis untuk anak-anak digunakan dosis 0,01 mg per kilogram berat badan, diberikan melalui suntikan di otot atau intramuskular atau dengan suntikan di pembuluh darah atau intravena. Efek samping setelah penggunaan obat epinefrin yaitu keringat yang berlebihan, mual atau muntah, gelisah atau cemas, pusing, napas terasa berat, lemas, sakit kepala, gemetar, pucat, bengkak merah atau nyeri di area suntikan. Selain itu, ada beberapa efek samping serius yang bisa terjadi setelah penyuntikan epinefrin, yaitu denyut jantung yang tidak teratur, nyeri dada, pingsan, atau kejang. Dokter akan segera memberikan pertolongan jika Anda mengalami efek samping tersebut. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.